Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga harus memanfaatkan waktu yang kalian punya ya. Jadi, untuk hari ini kita belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, kita langsung ke pengertian turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi atau yang disebut juga sebagai diferensial merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Konsep turunan sebagai bagian utama dari materi kalkulus dipikirkan pada waktu yang bersamaan oleh seorang ilmuwan ahli matematika sekaligus fisika berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton dari tahun 1642 sampai 1727, serta oleh seorang ahli matematika berbangsa Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz dari tahun 1646 sampai 1716. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana sosok tokoh Sir Isaac Newton, kemudian di sampingnya ada Leibniz. Nah, mereka adalah pencetus kalkulus ya. Kemudian kita lanjut. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dijumpai dalam bidang geometri dan mekanika. Konsep turunan fungsi secara universal atau menyeluruh banyak sekali dimanfaatkan di dalam berbagai bidang keilmuan. Yang pertama, dalam bidang ekonomi yang dipakai guna menghitung biaya total atau total penerimaan. Kemudian dalam bidang biologi dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Pada bidang fisika dipakai untuk menghitung kepadatan kawat dan pada bidang geografi dan sosiologi dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk. Oke, kita lanjut. Nah, di sini notasi turunan. Y aksen. Nah, di sini Y aksen ya. Atau F aksen X. Lambang turunan menurut Lagrange. Jadi, rumus dasar turunan itu kurang lebih ada 7 ya. Di sini ada 7. Nah, di sini Fx sama dengan K. K ini apa? K ini konstanta. Ketika konstanta itu diturunkan, dia hasilnya 0. Kemudian yang kedua, Fx sama dengan Kx. Nah, turunannya adalah K. Kemudian Fx sama dengan Ax pangkat N. Nah, turunannya tinggal N-nya ini pindah ke depan, kemudian N-nya dikurang dengan 1. Berarti ANX pangkat N min 1. Kemudian Fx sama dengan K dikali Ux. Turunannya K dikali U aksen X. Jadi yang ada variabelnya aja yang diturunin ya. Di sini K-nya tetap karena perkalian. Kemudian Fx sama dengan Ux plus minus Vx. Dia turunannya U aksen X plus minus V aksen X. Kemudian selanjutnya Fx sama dengan Ux dikali Vx. Turunannya U aksen X dikali Vx plus Ux dikali V aksen X. Kemudian Fx sama dengan Ux per Vx. Turunannya U aksen X plus Vx. U aksen X, dikali ya Vx. Min Ux dikali V aksen X per Vx kuadrat. Nah, kemudian, itu rumus-rumusnya bisa kalian pahami. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya ya, yaitu tentang contohnya. Nah, contoh soalnya ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang pertama, Fx sama dengan 5. Nah, di sini menggunakan sifat Fx sama dengan K. Jadi dia F aksen X sama dengan 0 karena di sini angka turunannya 0. Kemudian Fx sama dengan 8x. Turunannya berarti 8 menggunakan sifat ini. Kemudian di sini Fx sama dengan 2x pangkat 5. Berarti 5-nya ke depan, kemudian 5 pangkatnya dikurang 1, jadinya 10x pangkat 4. Oke, kemudian yang D itu Fx sama dengan 3x pangkat min 2 plus 7x pangkat min 2.
menggunakan sifat fx sama dengan ux plus minus vx. Turunannya dia u aksen x plus minus v aksen x. Berarti angka min, jadi ini diturunin ya. Min 2-nya pindah ke depan, jadi 3 dikali min 2, x. Kemudian pangkatnya dikurang 1, plus 7. Min 2-nya pindah ke depan, x. Min 2, min 1. Berarti 3 dikali min 2, min 6, x pangkat min 3, min 14, x pangkat min 3. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh soalnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Jadi itu bisa sambil kalian pahami dulu tentang penerapan rumus-rumusnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal, tentukan turunan pertama dari soal berikut. Fx sama dengan 5 dikali 2x kuadrat plus 4x. Fx sama dengan 2x plus 3 dikali 5x plus 4. Fx sama dengan 3x pangkat setengah. Kemudian Fx sama dengan setengah x pangkat 3/2. Nah, ini bisa kita kaliin dulu ya. 5 dikali sama 2x kuadrat jadi 10x kuadrat. 5 dikali 4x dia 20x. Nah, kemudian baru diturunin. Jadi 2-nya ke depan gitu, 2 dikali 10, 20x. Pangkat 1 di sini ya, karena 2 dikurang 1, 1. Kemudian turunan dari 20x, dia 20. Kemudian untuk yang B, dikali pelangi gitu, kayak biasanya, dia jadi 10x kuadrat plus 23x plus 12. Baru kita turunin, turunannya 20x plus 23. Kemudian yang C, itu setengahnya pindah ke depan, jadi 3 dikali setengah x. Setengah dikurang sama 1. Berarti 3 dikali setengah itu 3/2, x pangkat min setengah. Kemudian yang D, itu setengah dikali 3/2, x pangkat 3/2 dikurang 1. Berarti 3/4, x pangkat. Nah, di sini setengah ya, 3/2 dikurang 1. Nah, oke. Jadi, itu juga contoh-contoh soal untuk penerapan turunan ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan turunan untuk fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 dikali 4x plus 5. Nah, di sini bisa sebenarnya kita kaliin gitu. Kali-kaliin kayak kali pelangi. Cuman di sini memakan waktu banyak. Sehingga kita pakai rumus yang ux dikali vx. Turunannya jadi u aksen x dikali vx plus ux dikali v aksen x. Jadi ux-nya itu umpamanya yang depan diturunin. Nah, turunan x kuadrat 2-nya kan pindah ke depan. Ingat, x pangkatnya dikurang 1 gitu. Jadi 2x. Turunan dari 2x itu 2. Turunan dari 3 itu 0. Nggak usah kita tulis. Kemudian 4x plus 5. Turunan dari 4x itu 4. Turunan dari 5, 0. Tinggal kita masukin aja ke rumus. Di sini U aksen. U aksennya 2x plus 2. Kemudian V. V-nya 4x plus 5 ditambah UX x kuadrat plus 2x plus 3. Kemudian V aksennya 4. Nah, kita kaliin gitu, kali pelangi gitu. Jadinya 8x kuadrat plus 18x plus 10 plus 4x kuadrat plus 8x plus 12. Kita sederhanakan jadi 12x kuadrat plus 26x plus 2 ya. Jadi ini merupakan aplikasi atau contoh soal dari UX dikali dengan VX. Nah, kemudian ini contoh soal yang terakhir, yang pembagian, tentukan turunan pertama dari X kuadrat plus 3 per 2X plus 1. Nah, kita gunakan rumus UX per VX. Nah, caranya sama ya. UX-nya kita tulis, UX yang bagian atas, VX yang bagian bawah, kemudian diturunin 2X, kemudian yang V-nya diturunin 2. Tinggal kita masukin aja ke rumus. U aksennya dia 2x dikali 2x plus 1 ya. Nah, kemudian ini kita kali biasa, jadinya 4x kuadrat plus 2x min 2x kuadrat min 6, yang bawah tetap. Nah, kemudian disederhanakan jadinya 2x kuadrat plus 2x min 6.